تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para ustadz, para kiai, para santri, baik Al-Mumtaz maupun Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bermuajahah. Setelah minggu yang lalu kita off, kumpulnya tetap kumpul, silaturahminya tetap terjaga, cuman off ngajinya karena ada sesuatu dan lain hal. Malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita. Untuk itu mari kita awali dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tentang fikih muamalah, membahas seputar jual beli ya. Sekarang masuk tentang khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada dikenal istilah khiyar. Khiyar itu hak memilih ya, memilih untuk melanjutkan, meneruskan secara sempurna atau membatalkan transaksi jual beli. Itu namanya khiyar. Ini kita bahas hari ini tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan orang yang melakukan transaksi jual beli ya, dua pihak penjual dan pembeli disebutnya mutabayi'an. Itu bil khiyari punya hak untuk khiyar. Berlaku khiyar pada jual beli, pada penjual dan pembeli. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ya, khiyar ini masih di tempat. Kalau dirinci lagi namanya khiyar majlis. Masih di situ majelis. Jadi apa enggak ya? Beli apa enggak ya? Tawar menawar, ini ditanya-tanya, ini kurangnya apa? Nah, itu memutuskan lanjut atau tidak, itu namanya khiyar. Dalilnya apa? Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi. Dua pihak yang bertransaksi jual beli, semuanya atau masing-masing antara keduanya itu punya hak untuk khiyar ala sahibihi, atas saudaranya atau temannya yang lain. Penjual punya hak khiyar, pembeli punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli ya khiyar ya. Bil khiyar lahu ayyafsukhal aqdu wa yuraddal bai'u ya. Maksudnya khiyar itu adalah seseorang boleh membatalkan akad dan mengembalikan kepada penjual ya. Ya kalau lanjut berarti dibayar, dibawa pulang ya. Tapi kalau udah pikir nggak jadilah, dirusak akadnya, nggak jadilah Pak D, kayaknya saya kurang serak misalnya gitu ya, maka dikembalikan barangnya kepada ya, al-bai', barang yang dibeli itu dikembalikan. Wa yuraddal bai'u, maka yang barang yang diberi itu, yang dibeli tadi dikembalikan. Kenapa? Karena sang pembeli menganggap bahwa kayaknya ini batalkan saja. Itu boleh
Syaratnya malam yatafar rokok selama keduanya belum berpisah. Kalau udah pulang balik lagi, Kang ini nggak jadi, nggak boleh. Ya, beli gorengan udah dibungkusin, dia beli gorengan 20.000, udah diambilin sama penjual, udah diplastik, mikir, dapat telepon, udah pulang tamunya, waduh ini bakal apa ini gorengan sebanyak ini, Kang ini belum saya makan, boleh nggak dipulangin lagi? Kata yang beli, ya sudahlah, namanya nggak jadi, kan belum berkurang, belum dimakan, belum dipegang, belum rusak dan lain sebagainya. Ya sudah, dibalikin lagi. Nah itu dibalikin lagi, barangnya dikembalikan, duitnya dibalikin lagi. Itu namanya khiyar. Boleh seperti itu, boleh selama nggak pulang dulu. Kalau udah dibawa pulang sampai di rumah, tamunya udah pulang, balik lagi, Kang nggak jadi, itu nggak boleh. Apalagi udah dimakan 2 biji tempenya, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah berpisah. Sudah berpisah. Ya, bai'ul khiyar ayyaqula ahaduhuma lil akhar. Akhtarul aqda wal awil faksa. Saya memilih lanjut atau batal. Ya. Fa in ikhtara ahaduhuma lazima. Kalau sudah memilih salah satunya, maka wajib untuk dilaksanakan. Kalau bai'ul khiyar itu dari awal memang sudah pengen lanjut apa enggak ya gitu. Nawar. Tapi kalau yang tadi kalau khiyar tadi posisinya memang sudah terjadi transaksi. Terus ada ragu-ragu, terus kemudian dikembalikan. Selama tidak ada yang berkurang, boleh. Ya. Walaupun nanti dalam fikih muamalah yang lain ada khiyar-khiyar yang lain, ya, ada khiyar yang lain. Nah, berkait dengan khiyar-khiyar yang lain itu ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Khiyar lain misalnya gini, khiyar aib. Bang, ini saya bayar, ya, saya bawa pulang. Tapi kalau nanti nggak cocok, ya, kalau nanti nggak cocok, saya pulangin. Atau kalau bukan nggak cocok, kalau nanti ternyata ada yang rusak, di rumah ada yang rusak, saya pulangin. Bahasa kita garansi. Itu udah dibawa pulang barangnya, ya. Itu sebagian ulama mengatakan, ada yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena udah pisah. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan boleh, karena sudah disepakati di awal. Ya kan gitu. Sering gitu kan kita kan? Beli HP, garansi toko 10 hari. Kalau rusak ganti baru, gitu kan? Iya enggak? Iya. Sekarang ya harus kayak gitu. Kalau nggak boleh kayak gitu, waduh, ini jual aja, cari selip. Nah, ya kan? Kadang-kadang kita ngikut pendapat namanya khiyar aib. Ada khiyar syarat, pakai syarat. Kang, saya ini mau beli sendal buat anak saya, tapi anak saya nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Ya, ini saya bayar, cocok harganya, tapi saya bingung. Ini nomor 32 apa 34? Kalau di bawah 32 kekecilan, saya tuker ya Kang. Dikasihlah saya yang 34. Saya nggak harus lagi beli yang nomor 34, ya. Saya kembalikan yang 32, yang 34 saya bawa. Nanti saya cek dulu di rumah, tes dulu sama anak saya. Kalau kata yang jual oke, nah itu namanya khiyar syarat. Nggak ada cacat barangnya, nggak ada aib barangnya, cocok, cuman belum pas, ya kan? Atau kamu mau beli hadiah buat baru nengok bayi, baru dapat kabar nengok bayi. Aduh Kang, tapi saya nggak tahu bayinya laki apa perempuan. Jadi gue sudah beli aja lah. Udah yang ini. Cuma nanti kalau ternyata saya salah, saya beli yang bayi laki-laki. Ternyata bayinya waktu tengok saya perempuan. Nanti saya tuker, atau yang sudah saya kasih oleh-olehnya itu boleh ya Kang tuker, kan ada notanya. Ya sudah, nggak apa-apa, dengan harga spek dan harga yang sama. Maksudnya speknya itu ya baju anak-anak, bukan baju bapaknya anak-anak. Ya, intinya ditukar dengan harga yang sama. Kalau ternyata ada barang lain nilainya lebih, maka dia harus nambah dan sebagainya. Kan itu terjadi. Itu namanya khiyar syarat.
Boleh, ya sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan nggak boleh. Deal? Walahuma ayyashtariqa al-khiyara ila salasati ayyam. Dan bagi keduanya itu disyaratkan khiyar, boleh khiyar sampai 3 hari. Jadi ini boleh dibawa pulang, ya. Sampai 3 hari. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu. Bahwa ada seorang laki-laki cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belanja tapi ketipu. Faqala idza bay'ta faqul la khilabah. Makanya besok-besok kalau kamu mau beli, kata Nabi, tanya sama yang jual, ini ada kibur nggak ini? Tipu-tipu nggak nih? Nggak apa-apa, bilang aja begitu. Khilabah itu bohong, penipuan. Ya, kalau kamu mau beli sesuatu, fakul, katakan kepada yang jual, la khilabah, jangan ada penipuan ya, ini jangan bohong nih ya, ini asli nih, saya beli apa sesuai yang tadi kamu bilang ya, kira-kira gitu. Nggak apa-apa, nggak perlu malu. Ya, wa indal Baihaqi ya bi isnadin hasan. Summa anta bil khiyar fi kulli sal'atin ibta'aha thalasa layalin. Kemudian kalau kamu sudah bilang deal ya, ini nggak bohong ya, nggak. Nah itu kamu boleh laksanakan, boleh beli. Kemudian kamu punya khiyar, punya hak untuk menentukan fi kulli sal'atin, dalam setiap barang yang sudah kamu beli, thalasa layalin, selama 3 malam. Ya bayakta ay bi'ta au ishtaraita. Ya bayakta maksudnya ay bi'ta yang kamu beli, au ishtaraita, ishtara yashtari maknanya membeli. Ila khilaba ila ghasya wala khida. Tidak boleh ada pembohong, tidak boleh ada rekayasa, kecurangan, tidak boleh juga ada penipuan. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Kalau didapati dengan pada barang yang dibeli itu aib, maka lil mushtari, bagi orang yang membeli, radduhu, dia boleh mengembalikan. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nazraini ba'da ayyahtalibaha. Ya. Oh, ada di atasnya, sorry. La tasurru al-ibila wal ghanama. Jangan kamu jangan kamu menahan onta dan kambing, menahan air susunya maksudnya, ya. Jangan kamu nahan air. Kamu mau beli hewan, mau beli onta atau kambing yang sedang proses merah susunya lagi diperah, itu jangan ditahan, ya. Famani beta'aha ba'du, karena barang siapa yang membeli onta atau kambing sesudah dia menahan susu yang ada di dalam perut onta atau kambing itu, fa innahu bil khiyarin nazraini, maka sesungguhnya itu ada khiyar yang nyata yang dapat dilihat dari kedua belah pihak. Ba'da ayyahtalibaha, setelah ontanya itu diperah susunya atau kambingnya itu diperah susunya. Jadi ada orang beli kambing, mau beli kambingnya lagi mau diperah, itu jangan bilang ya itu kan waktu belum diperah susunya masih punya yang punya hewan kan. Nah itu jangan, ini sudah nih saya bawa ya, belum sempat si pemilik memerah susunya, itu nggak boleh, jangan, kata Nabi jangan, ya. Jadi bagaimana kalau mau bagus, kamu suruh dia perah dulu, karena kamu beli kambingnya, bukan beli sama susunya. Sedangkan susu itu adalah bagian dari hasil yang sebelumnya menjadi
penghasilan dari peternak, ya enggak? Ya. Nah, terus kalau kejadian kamu beli sudah sama beli waktu dibeli, yaitu karena jatahnya hewan itu diperah, maka ada khiyar antara kedua belah pihak itu. Apa khiyarnya? Khiyarnya boleh dilaksanakan sesudah diperas susunya. Ya, insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa so'at tamrin. Kalau mau kamu kembalikan. Kalau kamu mau kamu boleh lanjutin, boleh dipegang, ya, boleh diambil sama yang jual, boleh diambil hewannya. Kalau mau boleh juga dikembalikan susunya dan dan diganti dengan satu sok korma. Ya, satu sok korma itu sebagai badalun ma akhadahu minal halib, sebagai pengganti dari apa yang sudah diambil ketika diperah susunya. Jadi kalau mau dipegang diambil susunya. Jadi saya beli kambing, ada susunya nih, jatahnya diperah tapi nggak diperah. Udah keburu saya beli, padahal harusnya diperah dulu. Ya, pas waktu udah diperah itu sama saya, ini ada susu kan, susu misalnya nih hasil perahannya. Ini ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama ini boleh saya balikin, ya, susunya kasih ke peternak, atau boleh saya pegang terus diganti dengan satu sok korma, ya, satu sok. Atau sebaliknya, yang menahan penjual, ya, yang menahan penjual belum waktunya diperah, tapi kayaknya 2 hari lagi panen susu. Ya udah dibeli sekarang, ya, dibayar sekarang, duitnya diambil, tapi nanti ya. Enggak, kambingnya nanti saya perah dulu. Besok, ini besok masih, besok ini ada susunya, ya, ini besok ada susunya. Terus saya tahan dulu kambingnya dengan harapan saya bisa dapat susu itu. Nah, itu jangan boleh juga. Kalau memang sudah transaksinya yang dibeli adalah kambingnya itu, yaitu adanya, ya dibawa aja, jangan di tangan kambingnya. Dengan harapan nanti kamu pengen masih dapat susu, padahal sudah dibayar, gitu ya. Nah, kalau ternyata yang merah itu adalah penjual, maka pilihannya sama kayak tadi, kamu boleh tahan atau diganti dengan satu sok korma, ya, sebagai ganti dari susunya. Boleh lanjut transaksinya, balikin duitnya, ya enggak? Atau kamu boleh ambil susunya terus kamu ganti dengan satu sok korma. Karena yang beli nggak beli susu, ya enggak? Yang beli kan nggak mau susunya, dia beli kambingnya. Ini kambingnya, nah ini satu sok korma sebagai ganti karena saya tadi udah sempet nahan dan saya ngambil manfaat susunya, gitu, paham ya? Paham enggak? Nah, jadi dua-duanya sebenarnya ya sama lah seperti itu. Jadi kalau yang beli ini jatahnya mau diperah, ya, jatahnya udah mau diperah sama, terus dia mencari waktu untuk membeli onta itu dengan harapan punya kelebihan susu, kan gitu ya. Wah, dapat profit nih, dapat profit bonus, yaitu susunya, susu dari hewannya. Atau sebaliknya, alah nanti ya bang, nanti saya anterin besok. Atau sebaliknya, yang jual
Bang, ya udah ada dibayar, tapi kambingnya saya anterin ya besok, dengan harapan masih sempat merah susunya. Itu nggak boleh ya, jangan, maksudnya itu jangan ditahan. Kalau memang udah transaksi ya serahkan apa adanya, sehingga yang beli pun kalau yang menjual itu masih ingin mengharapkan susunya, jangan dibayar dulu, Kang, perah aja dulu susunya, nanti kalau sudah baru saya bayar, langsung saya bawa kambingnya. Jadi nggak ada niatan untuk mencari profit yang lebih dari transaksi jual beli, karena transaksi jual belinya adalah jual beli kambing, iya enggak? Iya, bukan jual beli susu, bukan beli kambing bonus susu, ya, bukan juga udah dijual masih pengen dapat susu, iya kan, gitu kan, seperti itu. Jadi kenapa ini harus diatur demikian? Karena kita nggak mau gara-gara beli 1 ekor kambing, berhubung belum kelihatan hasilnya, terus orang beli nyari kambing lagi hamil, ya enggak? Ada orang nyari kambing lagi hamil, kan nggak ada ininya, kan kambingnya belum ada. Tapi si pembeli punya harapan dapat bonus kambing di dalam perut kambing, kan gitu. Itu nggak boleh juga ya, karena dibeli 1 kambing, nanti begitu dapat 2 kambing, karena kambing yang kedua itu sudah ada sebelum transaksi berlangsung, ya enggak? Begitu juga yang jual juga nggak boleh, udah dibeli, nanti Kang ya saya anterin, masih mau dipakai buat pejantan lagi, itu juga nggak boleh. Udah dijual kambingnya, nanti Kang besok saya anterin, mau saya kawinin dulu sama kambing saya yang perempuan, lain lagi, ya kan? Nah itu namanya menahan, itu seperti itu. Bahkan susu pun, pokoknya kalau transaksi ini duitnya, bawa barangnya, itu namanya jual beli, deal. Tuh, la tatruk ayyaman biduni halbin, ya. Jangan kamu tinggalkan, kamu biarkan, diamkan hari-hari tanpa diperah susunya, hewannya. Ya warubama robitot akhlafuha hatta yajtami al-laban fi dur'iha wa yaumihi wa yuwahhamu annaha katsiratul laban, ya, dengan harapan ketika didiemin terus kumpul susunya yang banyak, ya, terus orang jadi mengira bahwa itu banyak susunya. Jadi kalau waktunya diperah saja, ya, nanti ditahan-tahan minta tambahan lebih, nah, ya enggak? Mas itu, ini susunya ini nih, ini bagus ini Kang, tuh lihat tuh, udah ngeglendot susunya tuh, harganya naik lagi. Padahal itu bukan susunya yang banyak, emang gak diperah-perah berhari-hari, ya, dengan harapan dapat kelebihan harga, karena apa istilahnya itu ya? Karena sapinya banyak susunya, padahal bukan banyak susunya itu, karena ya ditabung, harusnya udah diperahin, kemarin diperah, hari ini diperah, ya, supaya besok dijual. Ini enggak, kemarin enggak diperah, hari ini enggak diperah, terus dengan harapan besok penuh tuh Kang, oh susunya banyak nih, oh kan harganya sekian gitu. Itu juga jangan, enggak boleh. Ya pokoknya natural saja lah, proses transaksi jual beli itu natural saja. Banyak transaksi ini terjadi seperti ini, mengambil asumsi-asumsi. Apa contohnya? Sapi gelonggong, ya kan? Waktu masih hidup, kumpul mulutnya pakai air, dicor biar gendut kan? Ya enggak? Waktu ditimbang
Berat. Ya enggak, dagingnya ngesep, menyerap air. Yang dihitung, yang ditimbang airnya apa sapinya? Sapinya. Dengan harapan, kenapa itu dimasukin? Dengan harapan berat, sehingga kalau berat harganya mahal. Nanti orang yang jual beli juga, yang beli sapi terus dipotong dagingnya, dijual. Dagingnya segede gini tapi 2 kilo beratnya. Rupanya kadar airnya 60%. Kenapa begitu? Karena kemarin dijejelin air, dicor mulutnya itu pakai air. Nah itu nggak boleh. Ada horor, nggak jelas. Jadi kalau beli sapi natural saja, beli. Waktunya dikasih makan, ya kasih makan sapi itu. Waktunya dijual, ya jual saja begitu saja. Nggak usah dipaksa-paksa, dibanyakin makan supaya kelihatan gemuk gitu, jangan, yang biasa saja. Hari-hari biasa pengen diperah, ya perah saja susunya. Ya. Deal. Karena banyak itu kejadian yang kayak gitu. Ini berlaku secara, ya apa istilahnya itu ya, secara umum, tidak harus seperti prosesi transaksi jual beli yang seperti ini. Ya banyak kejadian-kejadian lain juga semisal dengan ini, ya ternyata ya ditahan oleh penjual dengan harapan nanti mengesankan lebih dari aspek kuantitas, kayak gitu itu ya. Deal. Walahu ayyaruddaha qoblal halb in alimat tasriyah. Nah, kalau memang mau dikembalikan, itu kembalikannya sebelum diperah. Kalau misalnya mau nggak jadi beli, maka kembalikan hewannya sebelum diperah. Ya, wa hadza dalilu thubuti khiyari raddi bil aib. Jadi orang pas itu dilihat, ini kayaknya ini rekayasa susunya, ini bukan aslinya banyak, tapi memang nggak diperah. Saya pulangin aja lah. Nah itu kalau memang mau dipulangin, mau dibatalkan transaksinya, pulangkan sebelum diperah. Karena kalau udah diperah, berarti harus apa? Diganti dengan satu sok kor. Jadi kalau dipulangin, bang nggak jadi bang, kayaknya ini mah susunya ditahan ini mah, emang nggak diperah jadi kelihatannya banyak. Nanti begitu saya perah, habis besok nggak keluar lagi, misalnya gitu. Itu ya seperti itu. Ya banyak lah jenis-jenisnya. Wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi silahiha. Tidak boleh membeli buah-buahan secara mutlak kecuali setelah jelas kematangannya. Ya, setelah terbuka kematangan. Oh, ini udah matang nih. Wala bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi ratban illal laban. Tidak boleh juga menjual sesuatu yang ada aspek riba disebabkan ada jenis yang berbeda ketika dia basah dengan ketika dia kering, kecuali susu. Kalau susu ya pasti basah terus, ya kan? Ada susu kering? Ada nggak susu kering? Ada. Apa namanya? Keju, bubuk. Keju, susu kan jadi keju kan? Jadi keju. Jadi tidak boleh beli buah yang belum jelas matangnya. Oh belum matang, belum ketahuan matang apa enggaknya, masih mentil, udah dibeli, itu nggak boleh. Kecuali memang udah kelihatan, oh ini matang, 2 hari lagi matang, nah itu boleh. Ya. Wala bai'u ma fihi riba, tidak boleh juga menjual. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samari naha an bai'is thimari hatta yabdu salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai betul-betul terlihat
matangnya, ya sampai betul-betul ketahuan kematangan dari buah itu. Wan naha al bai'a wal mubta'a, yang dilarang penjualnya maupun pembelinya. Yang jual nggak boleh, yang beli juga nggak boleh. Jadi nggak boleh beli buah borongan, tapi masih kecil buahnya, belum ketahuan matang apa enggak. Itu nggak boleh. Borongan alpukat. Ya, banyak kan sekarang kan? Banyak. Tapi masih kecil-kecil, masih belum tentu matang, itu nggak boleh. Ya, borongan durian. Tapi kalau udah kelihatan, nah ini 2 minggu lagi matang. Nah dari situ udah mulai ditungguin, ya itu boleh, karena udah kelihatan proses matangnya, sudah kelihatan dan sudah bisa diestimasi berapa hasilnya. Beli alpukat misalnya, masih mentah sih gitu. Tapi ini sekiranya saya petik, saya perem mateng, ya enggak? Ya berarti kan udah jelas ini bakalan mateng. Tapi kalau masih kecil, masih segede-gede gini, diperem juga 2 tahun, jadi batu malahan. Nah ini enggak bisa, enggak jelas. Dengan harapan ini apa? Kan masih pentil, harganya murah gitu. Karena enggak boleh ya. Kan masih kecil sih, murah aja harganya, misalnya gitu. Enggak boleh. Jual beli yang ada riba juga nggak boleh. Riba dalam artian kelebihan jenis. Waktu dia basah dengan waktu dia kering beda harganya. Ya. Kecuali barangnya susu. Ya. Wala bai'u ma fihi riba. Tidak boleh menjual barang yang ada unsur ribanya. Apa maksudnya? Ai fihi illatur riba wa hiya kaunuhu asmanan au mat'uman, ya. Maksudnya ada kelebihan riba. Riba maksudnya apa? Harganya atau kuantitas barang yang dimakannya. Itu nggak boleh. Beda harganya waktu masih basah dengan barang yang sudah kering beda. Beras sama gandum harganya beda. Korma basah sama korma kering beda kan harganya. Itu kalau mau beli korma basah ya harganya harga korma basah, itu maksudnya. Kalau mau beli kurma kering ya nanti belinya setelah dia matang, ya beli tamer, jangan beli rutop, harga rutop. Pengen dapat tamer, gitu maksudnya, ya. Itu. Bijin sin rotban, ya, dengan jenis ketika dia masih basah. La tabta'u samara hatta yabdu salahuhu wa tadhhaba anhul afah. Ya, tidak boleh membeli buah-buahan sampai betul-betul terlihat matangnya dan hilang segala kekurangan, segala yang rusak. Artinya begini, kalau yang rontok memang sudah kelihatan, sudah rontok duluan. Duren itu kan satu gerombol itu paling jadi berapa Pak Luken? Nah kan gitu kan, itu nggak bisa masih ngerombol itu tuh banyak tuh, gitu nggak bisa, ya. Karena begitu kena angin, kena hujan, rontok paling yang jadi cuma 3 yang besar. Bahkan kalaupun jadi semua begitu besar, yang lain masih kecil-kecil jatuh karena kedorong dengan yang membesar. Itu nggak bisa, ya. Makanya tidak boleh dibeli sebelum betul-betul terlihat matang, dan hal-hal yang bermasalah sudah betul-betul hilang. Ini udah nggak bakal rontok lagi, ini udah nggak bakal rusak lagi dan lain sebagainya. Yadmanu adamu isobatihi bima yufsiduhu. Maksudnya dia menjamin bahwa tidak ada lagi hal yang bisa menyebabkan itu buah rusak. Sudah aman. Alpukatnya udah tua lah bahasa kita, udah tua. Jadi ya Kang, maaf ngomong, sekiranya jatuh pun ini mah kira-kira gitu ya. Sekiranya jatuh pun ya ini mah insya Allah tetap matang. Nah kira-kira gitu. Iya. Beli duren itu bijian apa kiloan?
Jadi beli bijinya yang udah dimakan. Buahan, apa maksudnya bijian itu per buah kan? Buah. Nah coba beli duren yang masih mentah dengan duren yang udah matang, beratnya beda nggak? Beratnya beda kan? Nah itu berarti satu basah, satu udah kering. Deal, li'annahu tahaqqaqa fihi al-mumasalah. Amma ghairuhu kal inab wa nahwihi fala tatahaqqaq fihi. Kenapa? Karena kalau susu jelas, ya, kalau susu jelas, dia nggak berubah. Barang cair itu ketika dia padat, nah ini prinsipnya ini ilmu awal. Biologi apa? Kimia ini. Ilmu kimia. Walaupun saya nggak pernah belajar sekalipun, ya, cuman pernah ngaji kimia dikit. Ya, air yang cairan itu ketika dia cair dengan ketika dia padat beratnya tetap sama, ya. Jadi ini air beratnya 220 ml, berarti beratnya kurang lebih 220 gram, kira-kira gitu ya, 220 gram. Ini cair nih, masukin ke kulkas, beku, keras kan dia, keras ya. Nah itu ditimbang sama, nggak berubah. Itu air, ya, itu air. Jadi ketika dia keras sama ketika dia basah sama. Keju itu, susu itu, waktu dia seember dengan dia dimasukin plastik terus dibekuin sama. Kalau cairan gitu, kalau susu sama. Tapi kalau barang lain enggak, ya, kopi yang masih basah sama yang udah di, sama udah diseduh, basah juga ini seduh. Terus yang seduh basah, bukan? Iya. Apa itu? Kalau kita ikut orang atau lihat ke pabrik kopi ya, bukan ya? Pabrik kopi itu kan masih di karung. Itu ada istilah apa tuh? Pengurangan nyusutan. Iya kan ya? Ada istilah penyusutan tuh. Sini ditoblos. Nah, ini kadar airnya sekian. Nah, itu dia punya. Kenapa begitu? Karena yang kering dengan yang basah beda harganya. Kopi itu waktu kamu baru petik sekarung, ya, beda dengan kalau udah didiemin 2 hari. Ya enggak? Beda kalau sudah dijemur, beda lagi tuh. Ya enggak? Nah itu basah, bedanya di situ. Makanya kemudian harus jelas. Ya kalau masih basah ya harganya harga basah. Ya kan? Kalau udah kering ya harganya kering. Makanya orang pabrik itu rata-rata dia punya tenaga ahli untuk mengukur, punya alat untuk mengecek tingkat basah. Nyusutnya berapa nih? Sekarung nyusutnya berapa nih? Lah, saya pakai mic. Ya. Untuk mengukur, untuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan dalam transaksi. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Tapi kalau cairan enggak.